Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 18 ya, dari alur kelanjutan Battle Through Heaven ini atau Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang mencoba untuk melarikan diri atau keluar dari tanah hukuman para dewa ini, dia sudah memasuki atau keluar lagi dari tanah persembunyian dewa yang kedua. Mereka masih belum menemukan jalan keluar yang dirumorkan keberadaannya itu. Tidak penting membicarakan hal ini sekarang. Bagaimanapun masalahnya ada kepada kebenaran rumor itu. Aku sudah berbicara kepadamu sebelumnya mengenai hal ini. Dan setelah kita memasuki yang terakhir, kita akan tahu kebenarannya, ucap dari orang tua itu. Xiaoyan juga tidak punya pilihan lain selain pergi ke sana. Aku rasa kita akan segera disusul olehnya. Mereka pasti berhasil menyusul kita. Jika mereka berhasil menyusul kita, aku akan membantumu untuk menunda waktu. Dan jika rumor itu salah, kamu tidak boleh menyalahkanku. Lagi pula aku sudah bilang bahwa itu masih sebatas rumor, ucap dari orang tua itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk dan tidak berdaya. Mereka sekali lagi menerobos lubang teleportasi untuk pergi menuju ke tanah persembunyian para dewa yang terakhir. Jika rumor itu salah, maka pertempuran dengan Jin Wuye pun tidak akan bisa dihindari lagi. Saat ini, Jin Wuye dan juga Jin Tangwei sudah melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sudah dapat dipastikan ketika mereka bertemu dengan kelompok Xiaoyan di tanah hukuman para dewa ini, mereka pasti akan berakhir. Jin Wuye dan Jin Tangwei pasti akan menyusul mereka. Mereka lagi-lagi tidak menemukan jalan untuk melarikan diri, maka situasinya akan menjadi sangat buruk lagi bagi kelompok Xiaoyan. Namun jika mereka berhasil pergi dari tanah hukuman para dewa ini, Xiaoyan berencana untuk segera kembali ke kuil kuno terlebih dahulu. Xiaoyan dan semua orang-orang berbondong-bondong melalui lubang teleportasi. Dan saat ini mereka sudah bisa merasakan tekanan yang berasal dari belakang mereka. Ini semua karena Jin Tangwei dan juga Jin Wuye yang sudah dekat dengan mereka. Dan jarak mereka hanya kurang dari setengah hari saja. Namun Xiaoyan hanya memiliki satu kesempatan yang tersisa dari tanah hukuman para dewa ini. Dan mereka masih memiliki cukup waktu untuk memasuki tempat tanah persembunyian para dewa yang terakhir ini. Satu-satunya hal yang perlu mereka khawatirkan sekarang adalah apakah di sana memang ada jalan keluar dari tanah hukuman para dewa ini atau tidak. Tidak lama kemudian, Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari lubang teleportasi. Dan tidak jauh dari mereka ada pintu masuk ke tanah persembunyian para dewa. Dan pintu masuk ke tanah persembunyian para dewa ini terlihat sangat berbeda. Melihat itu, Xiaoyan pun lalu berkata, "Ayo kita masuk," ucap dari Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Dia mengamati peta langit berbintang yang ditampilkan oleh Dongyan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Jin Wuye dan juga Jin Tangwei sedang mendekat dengan sangat cepat ke arah mereka. Dan jika mereka berhasil menyusul Xiaoyan, bahkan jika ada jalan keluar dari tanah hukuman para dewa ini, mungkin sudah tidak akan berguna lagi karena waktunya sudah terlambat. Semua orang pun lalu mengangguk dan mengikuti Xiaoyan. Tetapi pada saat ini ada suara yang tiba-tiba terdengar. Wiung, 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 wiung. Pada saat ini, sebuah tekanan yang lebih kuat menyapu ke arah mereka. Dan semua orang langsung menyemburkan seteguk darah. Apakah ini tekanan berasal dari segel formasi Dewa Surgawi? Gumam dari Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan menoleh ke arah Dongyan. Bos, aku hanya bisa mengontrol 40% dari segel formasi Dewa Surgawi ini. Pada saat ini pasti ada seseorang yang mengendalikan segel formasi ini dan ingin membunuh kita semua, ucap dari Dongyan. Semuanya cepat ikuti aku, ucap dari Xiaoyan. Tetapi semua orang benar-benar tidak bisa bergerak. Satu langkah pun mereka tidak bisa bergerak. Dongyan, cepat lakukan sesuatu agar semua orang bisa bergerak dan masuk ke tanah persembunyian para dewa itu, ucap dari Xiaoyan.
Mendengar itu, kemudian tubuh Dongyan pun membesar dan di matanya ada sebuah cahaya biru yang menyilaukan melesat ke arah luar. Tiba-tiba kekuatan tekanan ini benar-benar bisa dihentikan. Setelah itu semua orang pun bisa berlari. Setelah melihat semua orang masuk, Xiaoyan tidak melihat lelaki tua yang memegang botol anggur labu itu tidak bergerak. Seolah-olah dia tidak berniat untuk mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya untuk masuk ke tanah persembunyian para dewa. Hei senior, kenapa Anda belum masuk? Tunggu apa lagi? Biarkan aku tetap di sini untuk melindungimu. Tetapi jika rumor itu yang kuceritakan kepadamu salah, jangan salahkan aku ya, ucap dari orang tua itu sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Dia berniat untuk menghalau Jin Tangwei dan juga Jin Wuye saat ini. Apakah ini sungguh tidak apa-apa? Tanya dari Xiaoyan sambil menatap ke arah lelaki tua itu. Sudahlah, kamu tidak perlu terlalu khawatir seperti itu, ucap dari orang tua itu sambil memandang ke arah Xiaoyan. Senior, apakah botol labu anggur itu benar-benar berharga bagimu? Tanya dari Xiaoyan. Orang tua itu kemudian memandang ke arah Xiaoyan dan mengangkat botol labu anggur itu di tangannya dan lalu tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Lalu dia melemparkan botol labu anggur di tangannya itu kepada Xiaoyan. Senior, apa maksudnya ini? Bukankah benda ini sangat berharga untukmu? Dan benda ini sudah menemanimu selama kamu hidup. Terlebih lagi aku bukanlah pemabuk, ucap dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan memegang botol labu anggur itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya dari cincin penyimpanannya. Dan sebuah labu lain pun muncul di hadapannya. Xiaoyan pun terkaget. Labu ini adalah labu yang dia ambil dari Yuan Jian pada saat itu. Kemudian labu yang dia dapatkan dari Yuan Jian dan botol labu lelaki tua itu pun digabungkan menjadi satu. Melihat itu Xiaoyan pun menjadi lebih terkejut lagi. Sepertinya benda ini memang sudah ditakdirkan untuk bersamamu. Yang kamu dapatkan itu adalah klon dari botol labu milikku. Ini benar-benar karena takdir. Aku tidak perlu memberitahumu cara menggunakan botol labu itu, karena kamu sudah pasti mengerti cara menggunakannya, bukan? Ucap dari orang tua itu sambil tersenyum. Setelah itu Xiaoyan pun lalu memberikan hormat kepada orang tua itu. Senior, saat Xiaoyan ingin berterima kasih kepada lelaki tua itu, pada saat yang sama sebuah tekanan yang kuat pun menyapu lagi. Xiaoyan dan lelaki tua itu pun lalu mengangkat kepala mereka dan melihat ada sebuah lubang teleportasi muncul di udara. Lalu ada kedua sosok yang berjalan keluar dari lubang teleportasi itu. Ya, karena kamu telah terlalu banyak berbicara omong kosong, orang itu pun telah menyusulmu sekarang, ucap dari orang tua itu sambil melirik ke arah Xiaoyan. Dua sosok yang muncul tepat di depan mereka adalah Jin Wuye dan juga Jin Tangwei. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum melihat itu. Dia masih terlihat sangat tenang. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajah Xiaoyan saat ini. Aku akan mencoba untuk menahan mereka. Cepatlah pergi dari sini, ucap dari orang tua itu. Kemudian orang tua itu juga memancarkan aura tekanan yang sangat kuat. Melihat itu Jin Tangwei pun lalu berkata, Leluhur Wuqiong, apakah Anda jauh-jauh ke sini hanya ingin membuat diri Anda sendiri terluka? Ucap dari Jin Tangwei. Mendengar itu, Xiaoyan pun terkejut dan lalu menoleh ke arah lelaki tua yang sebelumnya. Hei anak muda, apa lagi yang kamu tunggu? Cepatlah pergi. Apakah kamu ingin mati di sini? Ucap dari lelaki tua itu kepada Xiaoyan. Mendengar itu Xiaoyan pun langsung bereaksi. Senior, jadi Anda adalah leluhur Wuqiong? Tanya dari Xiaoyan. Hei anak muda, aku sudah bilang kepadamu, kenapa kamu masih tetap berbicara omong kosong? Apakah kamu ingin benar-benar mati di sini? Ucap dari orang tua itu lagi. Senior, sebenarnya aku ingin melawan dia sebentar sebelum aku pergi. Aku ingin tahu seberapa jauh jarak kekuatan aku dengan dia, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun lalu melihat ke arah Jin Tangwei. Anak muda, kamu benar-benar bodoh dan gila. Jika kamu ingin menguji kekuatannya, kamu bisa langsung mati, ucap dari orang tua itu. Namun saat ini Xiaoyan sudah melangkah ke arah depan dan mengambil pedang Bang Huang Quanzongnya dari pundaknya.
Kemudian Xiaoyan pun melepaskan kain hitam yang selama ini menutupi bentuk pedang asli itu. Saat Jin Wuye melihat pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan, Jin Wuye pun lalu terkejut. Namun Jin Tangwei tetap terlihat seperti biasa-biasa saja. "Ayah, sepertinya saat dia main star kita benar-benar tidak membunuhnya," ucap dari Jin Tangwei. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berkata, "Pergilah, jangan ikut campur lagi. Bukankah kamu sudah aku kalahkan sebelumnya?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan itu, Jin Wuye pun langsung menjadi sangat marah dan dia langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Saat melihat Jin Wuye menyerangnya, Xiaoyan dan juga klon dewa asli pun langsung bergabung menjadi satu. Biasanya, Xiaoyan masih merasa berat saat menggunakan pedang Bang Huang Quanzongnya. Namun kali ini, pedang Bang Huang Quanzongnya terasa sangatlah ringan. Itu disebabkan karena Xiaoyan sudah menyatu dengan tubuh klon dewa asli. Sudah lama sekali pedangku ini tidak merasakan darah seseorang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan pedang ini lagi, ucap dari Xiaoyan. Lalu nyala api pun membumbung di atas pedang Bang Huang Quanzongnya. Jin Wuye juga langsung mengambil pedangnya. 5 kekuatan mengguncang penguasa langit, teriak dari Xiaoyan. "Kamu benar-benar ingin mati ya," ucap dari Jin Wuye saat melihat itu. Wush, dededok, ting 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 ting, buar. Jin Wuye pun terpental dan memuntahkan darahnya. Sekarang giliran Jin Wuye yang ada di sini mengamatinya. Jadi dalam pertempuran ini dia tidak boleh kehilangan muka di depan ayahnya sendiri. Saat ini Xiaoyan mulai bergerak lagi dan ada aura ganas yang menyelimuti tubuh Xiaoyan pada saat ini. Wush, Jin Wuye pun langsung membentuk segel pertahanan. Tubuh Dewa Emas, tubuh armor binatang, tubuh cacing cau, ucap dari Jin Wuye. Dia berusaha untuk mengangkat kekuatan fisiknya atau meningkatkan kekuatan fisiknya. Tetapi Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat itu. Lalu dia menaruh lagi pedangnya dan Xiaoyan pun memandang ke arah Jin Wuye dari kejauhan. "Hei bodoh, tunggu apa lagi? Gunakan semua energimu untuk menyerangku. Aku sudah menyiapkan banyak waktu dengan ini. Sekarang kamu akan mencoba kekuatan lenganku ini," ucap dari Xiaoyan. Kekuatan dari kedua lengannya mulai mengalir. Sebelumnya Xiaoyan hanya memiliki satu lengan kiri supreme saja. Tetapi sekarang dia sudah mendapatkan lengan kanan supreme dari Lao Tian. Xiaoyan benar-benar ingin mencoba kekuatan kedua lengannya ini. Xiaoyan sudah bisa merasakan efek dari kedua lengan supreme. Jika digunakan bersama-sama akan menjadi lebih berguna atau lebih dahsyat lagi. Sosok Jin Wuye pun telah muncul di depannya sekarang. Dan dia langsung menyerang dengan tinju yang membordar-bardir Xiaoyan. "Hiya, berbibuk, buar." Namun Xiaoyan tetap menyerap semua energi dari tinju-tinju Jin Wuye kepadanya. "Lengan dewa peledak," teriak dari Xiaoyan. Buah! Kedua lengan supreme itu digabungkan dengan kekuatan fisik klon dewa asli. Dan ini benar-benar menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Jin Wuye pun langsung terpental ke belakang. Tangan Jin Wuye pun hancur jadi debu. Dan armor dewa itu pun runtuh, bubuk jadi cacing cau. Jin Wuye benar-benar sangat ketakutan melihat itu. Tetapi dia sudah memiliki semangat juang yang tinggi. Lengan yang sebelumnya hancur telah tumbuh lagi dengan sangat cepat. Dan dia pulih dalam sekejap. "Sudahlah, bertarung melawanmu benar-benar membosankan," ucap dari Xiaoyan. Gua yang bacanya aja sudah aral gimana cara ngebunuh Jin Wuye ini. Karena dia punya regenerasi yang sangat cepat ya. Melihat itu Jin Tangwei pun lalu berkata, "Jin Wuye mundurlah, kamu bukan lawannya," ucap dari Jin Tangwei. "Jin Wuye, apakah kamu mendengarnya? Sudah, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Dia mungkin hanya menggunakan separuh dari kekuatan aslinya untuk melawanmu saat ini. Sudah aku bilang, kamu bukanlah lawannya," ucap dari Jin Tangwei. Mendengar itu Jin Wuye pun sangat terkejut. Dari kejauhan dia pun lalu menatap ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan menatap lebih serius kepada Jin Tangwei. Pada saat ini Jin Tangwei melihat dahi Xiaoyan. Dan ini membuatnya semakin bingung. Jin Tangwei tentu saja mengenali tanda dari dahi Xiaoyan itu. Itu adalah tanda yang sama persis dengan tanda yang ada di dahi dewa jahat.
Kamu sebenarnya reinkarnasi Supreme ataukah dewa jahat? Ucap dari Jin Tangwei saat melihat tanda di dahi Xiaoyan. Saat ini Jin Tangwei memancarkan kekuatan yang sangat mengejutkan dari tubuhnya. Dan kekuatan tersebut bukanlah berasal dari sumber gas, tetapi kekuatan immortality yang jauh lebih kuat dari sumber gas biasa. Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan dari Jin Tangwei sebelumnya. Kemudian Xiaoyan menoleh kepada leluhur Wu Qiong. Senior, jika aku tidak bisa mengalahkannya, kamu harus tepat waktu untuk melindungiku saat dia akan membunuhku, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu leluhur Wu Qiong pun lalu mengangguk. Meskipun ini sedikit merepotkan baginya, dia juga tahu bahwa Xiaoyan hanya bisa mengandalkannya saat ini. Apakah kamu pemimpin dari aliansi dewa? Ayolah, biarkan aku melihat seberapa kuat kemampuanmu itu, ucap dari Xiaoyan. Haha, kamu hanyalah memiliki satu tubuh dewa asli sebagai klonmu, tetapi kamu sudah berani memprovokasiku seperti itu, ucap dari Jin Tangwei. Ketika Jin Tangwei mengangkat lengan kanannya, tiba-tiba ada sebuah jari melesat dari dada Xiaoyan. Dengan jari ini, kekuatan immortality-nya pun meledak. Gerakan ini benar-benar cepat, sampai Xiaoyan pun hampir tidak bisa mengetahuinya. Tepat saat jari itu akan menempel di dada Xiaoyan, ekspresi Xiaoyan pun masih terlihat tenang. Dan Xiaoyan segera mengangkat lengannya untuk menahan jari itu. Ting! Buar! Ledakannya bisa sampai ke daerah Subang, saking dahsyatnya. Itu hanyalah kekuatan kecil bagi Jin Tangwei saat ini. Sosok Xiaoyan pun langsung bergetar dan dia mundur beberapa langkah ke belakang. Saat dia mengangkat kepalanya, niat membunuh di mata Jin Tangwei pun bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Tetapi Xiaoyan tidak mundur sedikit pun. Sekarang Xiaoyan kembali mendekat lagi. Jadi ini adalah serangan pertama dari seseorang Kaisar Immortality. Benar-benar sangat kuat, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun lalu melesat lagi. Xiaoyan tidak peduli apakah pertempuran ini bisa dia menangkan atau tidak. Saat ini Xiaoyan benar-benar seperti binatang buas. Dia hanya ingin menguji atau seberapa jauh jarak antara kekuatannya dengan Jin Tangwei. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan ini menang melawan Jin Tangwei? Menurut gue sih enggak sih, ya ampun. Kalau menang wah ya udah kelar mungkin ya. Apa enggak sih? Pasti masa Kaisar Immortality walaupun dia punya klon dewa asli juga Xiaoyan menurut gua nggak bakalan langsung menang sih, pasti kabur dulu atau kan ada leluhur Wu Qiong gitu yang menyelamatkan dia gitu ya. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan